apakah serah terima jabatan Komandan Puskamla Koarmada 3? Lanjutkan. Laporan Komandan Upacara. Upacara serah terima jabatan Komandan Puskamla Koarmada 3. Siap, dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan Keputusan Panglima TNI. Lampiran Keputusan Panglima TNI Nomor Kep 940 9 Romawi 2022 tanggal 28 September 2022. Nomor urut 45 Sigit Santoso, Laksamana Pertama TNI, Jabatan Lama dan Puskamla Koarmada 3, Jabatan Baru dan Kodik Okla Kodik Natal. Nomor urut 46 Tunggul, Kolonel Laut NRP 13278P, Jabatan Lama Asop Pang Koarmada 2, Jabatan Baru dan Puskamla Koarmada 3. Panglima TNI tertanda Andika Perkasa, Jenderal TNI. Saudara Kolonel Laut Tunggul, apakah saudara beragama Islam? Apakah saudara bersedia saya ambil sumpah menurut agama Islam? Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian
berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi Sumpah Prajurit.
bantuan kepada negara yang semakin kompleks, menuntut Kormada 3, khususnya Komando Pelaksanaan Operasi Guskamla Kormada 3, untuk melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyelenggarakan operasi laut sehari-hari untuk tujuan penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut dalam rangka mendukung keberhasilan tugas Kormada 3. Para peserta upacara yang saya banggakan, pada kesempatan ini yang baik ini, atas nama pribadi dan selaku Panglima Kormada 3, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Laksamana Pertama TNI Sigit Santoso atas dedikasi saudara serta keberhasilan yang telah dicapai dalam organisasi. Dan ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Listi Sigit Santoso yang telah mendukung dan mendampingi suami dalam menyelesaikan tugas-tugas serta keterlibatan secara aktif dalam organisasi Jalan Sinar Seni Kormada 3. Kepada pejabat baru dan Guskamla Kormada 3, Kolonel Laut Tunggul, saya ucapkan selamat atas jabatan baru. Jabatan adalah amanah yang harus dijaga, sekaligus kehormatan dan kebanggaan. Penghormatan kepada Lambang Kesatuan Jala Reksama Catika. Laporan Komandan Upacara. Bubarkan. Saja kita mengikuti kegiatan upacara serah terima jabatan Komandan Gugus Keamanan Laut Kormada 3. Ini merupakan jabatan strategis, jabatan tertinggi bintang 1 di bawah jajaran Kormada 3, di mana Guskamla atau Gugus Keamanan Laut ini merupakan komando pelaksanaan operasi dari seorang panglima. Kalau Guskamla ini melaksanakan tugas, selain melaksanakan tugas penegakan hukum di laut, juga menjaga kedaulatan negara kita di laut. Yang kita ketahui, Guskamla ini mempunyai kantor di Biak, jadi kantornya di Biak, namun markas komandonya berada di laut, di kapal markas yang sepanjang tahun selalu berada di laut melaksanakan operasi penegakan hukum maupun penegakan kedaulatan negara kita di laut. Hari ini kita laksanakan pergantian pejabat. Ini juga selain untuk dinamikanya organisasi, juga memberikan kesempatan untuk regenerasi pimpinan TNI Angkatan Laut. Diharapkan
ini nantinya akan dapat menduduki jabatan-jabatan yang lebih tinggi sampai dengan jabatan-jabatan yang jabatan puncak di TNI Angkatan Laut. Banyak yang sudah dicapai oleh Komandan Gugus Kamla yang lama, Bapak Laksma Sigit Santoso, dalam penegakan hukum di laut. Sudah banyak yang kita periksa, sebagian dalam proses angkanya berkali, sebagian kita izinkan untuk melanjutkan pelayaran. Alhamdulillah kondisi keamanan laut di wilayah kerja di Armada 3 ini relatif lebih aman. Saya harapkan dengan adanya Pak Tunggul ini masih fresh, baru, saya ucapkan selamat. Semoga segera naik pangkatnya bintang 1. Jadi jangan lupa minta di kemudian harapannya bisa meneruskan kebijakan dari Komandan Gugus Kamla yang lama, tentunya akan melaksanakan inovasi yang baru sehingga memberikan rasa aman yang lebih lagi kepada masyarakat khususnya di tanah Papua. Persiapan yang pertama adalah mempelajari apa aset yang akan kita miliki di dalam melaksanakan tugas. Kemudian juga yang kedua mempelajari kerawanan-kerawanan yang ada di perairan sesuai dengan daerah operasi yang menjadi tanggung jawab Puskamla Armada 3. Kemudian yang selanjutnya adalah merencanakan suatu kegiatan operasi yang cukup efektif dihadapkan dengan aset yang kita miliki tadi, dan juga untuk dalam rangka menjawab dari tantangan yang ada di dalam daerah operasi. Tantangan yang harus kita hadapi karena melihat dari daerah operasinya sendiri yang cukup luas. Daerah operasinya cukup luas, tentang dari perairan timur dari Sulawesi sampai dengan Papua dan perbatasan dengan Papua Nugini. Itu yang menjadi tantangan yang paling utama. Perubahan lingkungan strategis yang ada sekarang dipengaruhi oleh terjadinya perang Ukraina Rusia secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi juga kondisi perekonomian dunia yang akan mengakibatkan tantangan-tantangan tersebut. Puskamla Armada 3 merupakan komando pelaksana operasi. Jadi sebagai komando pelaksana operasi menerima pembekauan baik dari alutsista yang dimiliki oleh Armada 3 maupun alutsista yang dimiliki oleh kota Malaya. Contohnya dari pusat penerbangan angkatan. Jadi BKO atau bawah komando operasi itu sifatnya adalah temporary. Nanti alutsista apa saja yang akan di BKO-kan kepada kami itu yang akan kami manfaatkan di dalam melaksanakan tugas-tugas operasi. Jumlah personil yang dilibatkan sangat terkait erat dengan jumlah alutsista yang di BKO-kan kepada kami, sehingga nanti akan secara dinamis berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada.